Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Apakah dalam aturan agama dibenarkan suami tidak memberi nafkah istri karena istri sudah bekerja, dan suami mengambil harta istri, yakni jerih payah istri, untuk diberikan saudara-saudaranya tanpa izin istri, sementara keluarga suami pemalas dan tidak mau bekerja tetapi menginginkan kebutuhan sekunder? Dan apakah dibenarkan keluarga suami ikut campur dalam mengatur keluarga kami, dan kalau tidak mau diatur akan diceraikan? Apakah dalam Islam tidak ada keadilan untuk istri yang dizolimi, Ustaz? Mohon pencerahannya beserta dalilnya. Makanya orang tua gadis tadi tidak mengizinkan jenengan nikah lagi. Ya toh? Lah jenengan tibae seneng jiku idite bojone no. Harusnya yang punya kewajiban memberi nafkah itu suami. Lah ini istri dengan kebaikannya ngerti kesulitan suami, makanya istri dengan kerelaan bekerja untuk membantu ekonomi suami. Lah begitu dapat uang jenengan jiko untuk dikeke sedulurin jenengan. Padahal kalau betul tadi pertanyaannya, jenengan berikan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder keluarga besar panjenengan dengan mengambil uang jerih payah istri. Nah, mungkin suaminya juga dalil ini, kowe ora taat durhaka kowe. Ini suami yang ingin menang sendiri. Kalau pertanyaan tadi betul, tidak dibenarkan dalam Islam suami mengambil uang jerih payah istri tanpa adanya kerelaan dari istri. Karena yang wajib memberi nafkah adalah suami. Suami masih diberi kemampuan oleh Allah, masih sehat, masih kuat, hanya gara-gara pemalas lantas tidak memberi nafkah pada istri, suami berdosa. Istri tidak bekerja, istri tidak berdosa. Kalau betul yang disampaikan tadi. Dan tidak dibenarkan dalam Islam keluarga atau orang lain atau mertua atau orang tua campur tangan masalah rumah tangga. Orang tua saja tidak dibenarkan. Kenapa? Karena orang tuanya suami, manusiawi dia akan bela anaknya. Orang tuanya istri, manusiawi dia akan membela darah dagingnya. Kalau kedua orang tua saling membela anaknya sendiri, orang tua suami akan nyalahkan mantunya. Orang tua istri juga akan nyalahkan mantunya. Yang terjadi semakin rumit keadaan rumah tangga itu karena campur tangan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, menikah itu harus dipahami tujuan pernikahan yang telah Allah gariskan. Itu tujuan pernikahan Allah tetapkan sangat tegas sekali, dan sudah berulang kali kita jelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tujuannya itu agar suami tenang ketika dekat istri,
agar istri hatinya nyaman, tenang ketika dekat dengan suami, agar timbul dan muncul di antara keduanya rasa cinta dan kasih sayang. Litaskunu mawaddah ini berulang kita jelaskan. Kalau kita memahami litaskunu mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah dengan benar, singkatnya poin dari sakinah mawaddah warahmah itu, baik suami maupun istri tidak akan pernah rela, tidak akan pernah tega menimpakan madharat pada pasangannya. Itu sakinah mawaddah warahmah. Tidak akan pernah tega menimpakan keburukan kepada pasangannya. Suami tidak tega menimpakan keburukan pada istri, sehingga tidak mungkin mengambil uang jerih payah istri tanpa kerelaan. Itu tidak mungkin dilakukan seorang suami yang beriman kepada Allah. Tidak mungkin orang tua yang beriman pada Allah, keluarga yang punya iman pada Allah, kok ngurusi rumah tangga orang lain. Itu tidak mungkin. Maka bisa sakinah, agar bisa sakinah mawaddah warahmah, turun rahmat dan ridho dari Allah dalam rumah tangga itu, pahami kewajiban suami, pahami kewajiban istri. Kewajiban suami itu haknya istri, kewajiban istri itu haknya suami. Di antara kewajiban suami adalah qiwamatur rajul alal mar'ah, maksudnya al-qiyam fi syu'uniha, yaitu seorang suami memimpin, membimbing, mengajak, menggandeng tangan istrinya menuju ridho ilahi, tidak menyakiti. Kemudian wa bima anfaqu min amwalihim, memberi nafkah pada istrinya. Nah, ini suami sudah tidak memberi nafkah. Kebaikan istrinya bekerja. Lah kok hasilnya dipui untuk diberikan pada keluarga suami. Istrinya tidak rela. Nah, karena tidak rela diancam mau dicerai. Elok tenan toh suami yang seperti ini. Maka Bapak Ibu ya, jangan cari suami jangan cari mantu yang seperti ini ya. Tidak ada baiknya. Tidak ada baiknya. Karena kewajiban suami itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 itu, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna fil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Wajib bagi ayah, wajib bagi suami untuk memberi nafkah anak istrinya dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani di luar kesanggupannya. Ini kewajiban suami, memberi nafkah anak istri, bukan istri memberi nafkah anak dan suami. Kalau kejadiannya sebagaimana yang ditanyakan tadi, berarti itu istri memberi nafkah pada suami dan anak, padahal suaminya masih sehat, seger, waras, wiris, dan waktunya juga masih longgar, kesehatannya masih prima. Dan ada sebuah hadis dari Nabi. Ini hadis dari Hakim bin Muawiyah, an Hakim ibni Muawiyah an abihi, bahwasanya dulu ada yang bertanya,
kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apa hak istri atas suaminya? Nabi kita menjawab, an tut'imaha idza ta'imta, kamu beri makan istrimu jika kamu makan. Wa taqsuha idza tasaita, seorang suami wajib memberi pakaian istri kalau suaminya berpakaian. Wala tadribil wajha, haram bagi suami memukul istri di wajahnya. Oh, saya nggak mukul wajah, mukul dada, mukul punggung, mukul kaki, bukan begitu. Haram bagi suami memukul wajah istrinya. Wala tuqabbih, jangan kamu jelek-jelekan istri, apalagi di hadapan orang lain. Wah, istri saya itu sudah pokoknya tidak seger, tidak nyegeri dipandang, sudah kaya akan lemak. Saya tidak mengatakan gendut loh ya, kaya akan lemak. Kayak gue diomong-ngomong ke, ya masakannya wis rasane gak karuan, lebih enak masakanmu dek, karena sedang PDKT. PDKT istri tetangganya, lebih menyegarkan kamu. Istri saya wis ora nyeneng kiblas, apalagi kalau di tempat tidur dicerita kisisan, wis kaya debok. Sudah haram menjelek-jelekan istri. Wala tahjur illa fil bait, haknya istri atas suami, haram suami meninggalkan istri kecuali di rumah. Mungkin sedang bepergian, lagi guntengan sepeda motor, delalah timbul permasalahan, cekcok, istrinya tinggal di jalan, wis mulya dhewe. Haram ini, haram, dosa. Lah kalau berselisih antara suami istri seperti ini, Islam ini agama yang sangat luar biasa. Ada solusinya, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 35 itu, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillah bainahuma innallaha kana aliman khabira. Jika kamu khawatirkan percekcokan di antara keduanya, perselisihan, pertengkaran di antara suami dan istri itu, maka fab'athu hakaman min ahlihi, kirim seorang juru damai dari pihak suami, wa hakaman min ahliha, kirim seorang juru damai dari pihak perempuan. Iyurida islaha, jika kedua juru damai tadi, yang satu dari pihak laki, yang satu dari pihak perempuan, keduanya betul-betul menghendaki islah karena Allah, yuwaffiqillah bainahuma, Allah akan turunkan taufik pada suami istri tersebut, sehingga perselisihannya bisa diislahkan, bisa harmonis lagi hubungannya, karena turun taufik dari Allah. Maka semua juru damai tadi harus objektif, jangan subjektif. Kalau subjektif, berarti juru damai pihak laki-laki membela suami tadi, juru damai dari istri akan membela istri. Yang terjadi bukan islah, namun tambah rumit permasalahan. Kenapa? Karena tidak turun taufik dari Allah.
Taufik itu apa? Kemudahan, bimbingan dari Allah sehingga kita mudah melakukan kebaikan yang datangnya dari Allah. Itu taufik namanya. Sehingga suami mudah dan mau melaksanakan kewajibannya, istri juga demikian, mudah dan mau dan dengan senang hati melaksanakan sebagai kewajibannya. Itu taufik dari Allah. Namun kalau diislahkan tetap tidak bisa, sehingga dalam rumah tangga itu tidak tegak aturan Allah, Islam juga punya solusinya. Istri boleh mengajukan khulu', gugat cerai, dengan membayar iwat atau tebusan. Contohnya mengembalikan mahar yang dulu diberikan oleh suami untuk menebus dirinya. Ini khulu'. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229 dikatakan, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Jika kamu khawatirkan keduanya tidak bisa menegakkan aturan agama Allah, aturan Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya saat istri membayar tebusan. Saat istri mengajukan khulu', itu tidak dosa. Dan ini dulu pernah dilakukan istrinya Thabit bin Qais bin Syammas. Ini Bani Abbas anna imra'ata Thabit ibni Qais ibni Syammas atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Dari Ibnu Abbas bahwasanya dahulu istri Thabit bin Qais bin Syammas pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Thabit ibnu Qais, Thabit bin Qais, yaitu suaminya tadi, ma'atibu alaihi fi khuluqin waladinin." Aku tidak pernah mencela Thabit bin Qais dalam akhlak dan agamanya. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tetapi aku benci kekufuran dalam Islam, wahai Rasulullah. Nah, bisa jadi karena Thabit bin Qais belum memenuhi, belum melaksanakan kewajibannya. Lantas mendengar laporan itu, Nabi kita bersabda, ataruddina alaihi hadiqatahu, maukah kamu mengembalikan kebunnya Thabit yang dulu jadi maharnya? Istrinya menjawab, na'am, mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda kepada Thabit, perintahkan Thabit, iqbalil hadiqata wa talliqha tatliqah. Terimalah kembali kebunmu dan talaklah istrimu dengan talak satu. Boleh kalau ibu merasa tidak bisa diislahkan dan terus merasa terdolimi oleh suami dan keluarganya, maka ibu boleh mengajukan khulu', gugat cerai, dengan cara mengembalikan mahar yang dulu diberikan oleh suami. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak Ibu, keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran yang sudah berumah tangga, pahami tujuan pernikahan dengan baik. Bukan hanya paham, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada lagi?